Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Anak-anak, pada kali ini kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu materi program linear, kita harus tahu dulu nih, materi prasyarat apa sih yang harus kita kuasai untuk mempelajari program linear ini? Dan apa sih manfaat mempelajari program linear ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Yuk, simak video ini sampai selesai ya. Pertama, kita akan mempelajari materi prasyarat yang harus kita kuasai dalam mempelajari program linear ini, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalian harus menguasai dulu materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini agar bisa menuju ke materi program linear. Sekarang perhatikan permasalahan yang diberikan ini. Nah, dalam permasalahan ini kita diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, yaitu x ditambah y kurang dari sama dengan 9, 6x ditambah 11y kurang dari sama dengan 66, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yuk simak video selanjutnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menyelesaikan permasalahan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih perbedaan antara sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel merupakan sistem yang dibangun oleh lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sekarang bagaimana bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel? Nah, bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY ditambah C kurang dari 0, AX ditambah BY ditambah C lebih dari 0, AX ditambah BY ditambah C kurang dari sama dengan 0, dan AX ditambah BY ditambah C lebih dari sama dengan 0. Dengan A dan B adalah koefisien, X dan Y adalah variabel, dan C adalah konstanta. Sekarang perhatikan tanda dari pertidaksamaan, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi jangan sampai keliru antara pertidaksamaan dengan persamaan. Kita lihat tandanya. Apakah tanda tersebut mengidentifikasikan bahwa termasuk ke pertidaksamaan atau persamaan? Sekarang perhatikan permasalahan yang diberikan ini. Kita diminta untuk mengidentifikasikan mana yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel dan mana yang bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang perhatikan A. 2x ditambah 5y lebih dari 5. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Jelas iya, karena bentuknya pun sudah sama seperti bentuk umum. Kemudian B. 4x dikurangi y kurang dari sama dengan 6. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Tentu, karena bentuknya pun sama seperti bentuk umum. Ada variabel x dan y, kemudian koefisien 4 dan negatif 1, serta konstantanya adalah 6. Sekarang C, y lebih dari 3. Nah, untuk y lebih dari 3 ini apakah termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Tentu, meskipun tidak terdapat tulisan X, tapi ini tetap termasuk pertidaksamaan linear dua variabel karena X di sini mengandung koefisien 0, jadi yang ditulis hanya Y. Jadi Y lebih dari 3 ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang D. Negatif 4xy ditambah 5y kurang dari sama dengan 30. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Bukan. Karena kita perhatikan di sini ada variabel xy. Ini yang menyebabkan bentuk pertidaksamaan tersebut bukan seperti bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi untuk D ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang E. X kuadrat dikurangi Y ditambah 5 kurang dari 0. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Jelas bukan. Kita lihat lagi variabel X-nya, terdapat variabel X kuadrat yang mengidentifikasikan bahwa pertidaksamaan ini bukan pertidaksamaan linear dua variabel.
Sekarang F. X kurang dari sama dengan 4. Apakah ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel? Tentu, meskipun Y-nya tidak dituliskan, tapi tetap ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel karena Y di sini mengandung koefisien 0. Jadi yang ditulis hanya X yang mengandung koefisien 1. Jadi X kurang dari sama dengan 4 ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, selanjutnya, bagaimana sih cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel ini? Nah, sekarang kita punya contoh, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel min 2x ditambah y lebih dari 5. Oke, kita selesaikan permasalahan ini. Diketahui pertidaksamaan min 2x ditambah y lebih dari 5. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah bentuk pertidaksamaan linear dua variabel ini menjadi bentuk persamaan linear dua variabel, yaitu menjadi min 2x ditambah y sama dengan 5. Selanjutnya kita menentukan titik potong untuk pertidaksamaan min 2x ditambah y lebih dari 5. Dengan cara kita misalkan x-nya itu adalah 0, maka diperoleh y-nya adalah 5. Kemudian misalnya y itu sama dengan 0, maka kita peroleh x sama dengan min 5/2. Sehingga titik potongnya adalah 0,5 dan min 5/2,0. Nah, setelah kita memperoleh titik potong, kemudian kita gambarkan pertidaksamaan tersebut ke dalam bidang koordinat. Maka kita peroleh garis yang melalui titik 0,5 dan min 5/2,0. Perhatikan garisnya berbentuk garis putus-putus. Kenapa bisa begitu? Karena tanda dari pertidaksamaan ini adalah tandanya lebih dari. Nah, ingat bahwa untuk tanda pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari, maka garisnya itu adalah garis putus-putus. Sedangkan untuk tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis yang dibentuk adalah garis biasa, tidak putus-putus. Oke, setelah kita menggambar pertidaksamaan min 2x plus y lebih dari 5 pada bidang koordinat ini, kemudian kita lakukan uji titik. Uji titik ini digunakan untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian. Caranya yaitu kita ambil sembarang titik, misalnya saja kita ambil titik 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan min 2x ditambah y lebih dari 5. Maka kita peroleh 0 lebih dari 5. Kita lihat pernyataan ini, apakah 0 lebih dari 5 ini benar? Ternyata salah, karena 0 ini kurang dari 5. Oleh karena itu, untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. 0,0 ini daerahnya ada di mana? Ada di sebelah kanan garis atau ada di bawah garis. Maka daerah penyelesaiannya itu daerah yang sebelah kiri atau daerah yang atasnya. Maka kita arsir daerah yang bawah ini atau yang sebelah kanan garis ini, sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih. Selanjutnya, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di awal video tadi, kita sudah diberikan permasalahan terkait sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel x ditambah y kurang dari sama dengan 9, 6x ditambah 11y kurang dari sama dengan 66, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, seperti langkah untuk menyelesaikan permasalahan pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu langkah pertama adalah mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, di sini pertama kita mengubah bentuk pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 9 menjadi bentuk persamaan x ditambah y sama dengan 9. Kemudian kita tentukan titik potong dari persamaan tersebut, yaitu ketika x sama dengan 0 maka y-nya adalah 9. Ketika y sama dengan 0 maka x-nya adalah 9. Jadi diperoleh titik potongnya yaitu 0,9 dan 9,0.
Selanjutnya, kita mengubah bentuk pertidaksamaan 6x ditambah 11y kurang dari sama dengan 66 menjadi bentuk persamaan 6x ditambah 11y sama dengan 66. Setelah itu, kita tentukan titik potongnya. Untuk x sama dengan 0, maka diperoleh y-nya adalah 6. Untuk y sama dengan 0, maka diperoleh x-nya adalah 11. Sehingga titik potongnya adalah 0,6 dan 11,0. Setelah kita menentukan semua titik potong dari masing-masing pertidaksamaan, kemudian kita gambarkan pertidaksamaan tersebut di dalam bidang koordinat. Nah, untuk pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 9, maka gambarnya adalah garis yang melalui titik 0,9 dan 9,0. Dan ingat ya, untuk tanda kurang dari sama dengan itu, maka garisnya berbentuk garis biasa, bukan garis yang putus-putus. Kemudian, untuk pertidaksamaan 6x ditambah 11y kurang dari sama dengan 66, yaitu garis yang melalui titik 0,6 dan 11,0. Nah, kemudian untuk x lebih dari sama dengan 0, maka garisnya ini berhimpit dengan sumbu y. Dan untuk y lebih dari sama dengan 0, ini garisnya berhimpit dengan sumbu x. Nah, setelah kita menentukan semua gambar dari masing-masing pertidaksamaan, kemudian kita lakukan uji titik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau HP. Yang pertama langkahnya yaitu kita ambil titik sembarang, misalnya kita ambil titik 0,0. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan x ditambah y kurang dari sama dengan 9. Maka diperoleh 0 kurang dari sama dengan 9. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar bahwa 0 ini kurang dari sama dengan 9. Nah, kita lihat daerah 0 ini berada di mana, yaitu daerah 0,0 ini berada di mana? Berada di bawah garis, sehingga daerah penyelesaiannya itu ada di bawah. Sedangkan di atas garis bukan daerah penyelesaiannya, sehingga kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah kedua, kita ambil sembarang titik juga, yaitu kita misalkan kita ambil titik 0,0, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan 6x ditambah 11y kurang dari sama dengan 66. Maka diperoleh 0 kurang dari sama dengan 66. Ini merupakan pernyataan yang benar bahwa 0 kurang dari sama dengan 66. Nah, kita lihat titik 0,0 ini berada di mana? Berada di bawah garis, sehingga daerah penyelesaiannya yaitu daerah yang berada di bawah garis. Dan daerah yang di atas garis bukan daerah penyelesaiannya, sehingga kita bisa mengarsirnya. Nah, untuk daerah x lebih dari sama dengan 0, ini berada di sebelah kanan garis atau berada di sebelah kanan sumbu y, sehingga daerah sebelah kirinya kita arsir. Nah, untuk y lebih dari sama dengan 0, maka daerahnya itu berada di atas garis, di atas sumbu x, maka di bawah sumbu x kita arsir. Sehingga kita peroleh daerah penyelesaiannya adalah seperti yang ada di gambar tersebut. Setelah kita memahami materi prasyarat yang harus kita kuasai untuk mempelajari program linear ini, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat program linear atau manfaat kita mempelajari program linear. Program linear kita gunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, bisa memaksimalkan atau meminimalkan tujuan. Program linear juga merupakan salah satu teknik penelitian operasional yang berupa metode matematik yang berfungsi mengalokasikan sumber daya yang langka untuk mencapai tujuan tunggal, seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Nah, program linear ini juga biasanya dimanfaatkan dalam bidang industri, ekonomi, dalam sebuah perusahaan maupun perdagangan. Misalnya saja dalam dunia perdagangan, program linear ini digunakan untuk menentukan keuntungan maksimum atau minimum dari suatu penjualan. Contohnya, ada seseorang yang mempunyai butik. Ia menjual kemeja dengan harga belinya yaitu Rp100.000, kemudian ia jual kembali dengan harga Rp150.000. Lalu, ia menjual celana dengan harga belinya Rp150.000 dan ia jual kembali dengan harga Rp250.000.
Untuk usahanya ini, ia mengeluarkan modal sebesar 30 juta rupiah dengan produksi maksimal itu 250 pakaian. Nah, dengan memanfaatkan program linear ini, ia dapat menghitung berapa keuntungan maksimum yang akan ia dapatkan. Setelah kalian mempelajari dan memahami materi prasyarat yang harus kalian kuasai untuk mempelajari program linear ini, dan kalian sudah mengetahui apa sih manfaat dari mempelajari program linear ini. Nah, kemudian setelah ini kalian bisa langsung masuk ke materi inti, yaitu materi program linear. Tetap semangat dan selamat belajar. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.